Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk belajar mengenai sistem informasi manajemen, khususnya di UTD yang bisa mencakup semua kegiatan pelayanan darah. Nah, kemarin kita sudah sampai ke screening EMLTD. Sekarang kita akan belajar mengenai input data untuk distribusi darah. Di sini distribusi darah ini meliputi tadi setelah di screening, kemudian kalau ada permintaan darah, nah kita cross matching. Nah, di situ distribusi darah termasuk distribusi darah. Kemudian nanti setelah cross matching kita keluarkan darahnya untuk pasien. Untuk pertama kemarin kayaknya sudah buat permintaan ya, tetapi sudah ada darah keluar. Nah, sekarang kalian bikin lagi masuk ke menu resepsionis dulu. Oh ya, sebelumnya ke administrator dulu. Silahkan dipindah ke menu resepsionis. Cari nama kalian sendiri, kemudian dari lab dipindah dulu ke resepsionis. Oke, simpan. Kita kembali lagi. Keluar, masuk ke menu resepsionis. Oke, setelah masuk ke menu resepsionis, pilih permintaan darah. Nah, ini sudah pernah kalian lakukan. Nah, silahkan masukkan data permintaan darah. Saya bebaskan mau siapa saja, datanya mau dimasukkan apa saja silahkan, tapi yang jelas untuk nomor formulir ini harus 10 digit. Sehingga biar tidak sama dengan teman-teman yang lain, silahkan kalian masukkan NIM plus, kalau NIM kalian kalau nggak salah 7 digit ya, 7 digit atau 9 digit. Saya lupa, tapi kayaknya ini NPM maksudnya, NPM plus, misalnya NPM-nya 7 digit, maka kalian masukkan 3 digit, tambahkan 3 digit di belakang NPM. Terserah mau digitnya berapa saja. Ini coba saya masukkan 10 digit. Mungkin gini aja sih. 1, 2, 3, 4, 5, ya 10 digit. Kemudian untuk nomor KTP ini 16 digit. Silahkan masukkan bisa nomor KTP kalian atau yang lain, atau silahkan cari nomor KTP, buat nomor KTP sendiri, tapi jangan sama dengan yang lain. Ini 16 digit. Silahkan masukkan nomornya 16 digit ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 16 digit. Nama lengkap silahkan buat sendiri, misalnya alamatnya boleh pakai alamat kalian atau alamat yang lain. Untuk kode pos ini biasanya 5 digit ya. Jadi saya ingatkan kembali, untuk nomor formulir itu ada 10 digit. Silakan diisi 10 digit. Nomor KTP ini diisi 16 digit. Kemudian untuk kode pos biasanya 5 digit. Nomor telepon kita isi 11 digit.
Oke, untuk golongan darah. Nah, golongan darah ini silahkan kalian cocokkan dengan golongan darah kantongnya kemarin. Golongan darahnya kemarin apa? Misal lupa tulis golongan darah seingatnya dulu, A atau B, nanti yang kita ubah di konfirmasi golongan darah juga bisa. Jadi kalau bisa ingat-ingat dulu golongan darah donornya kemarin apa, usahakan sama ya. Jadi misalnya B ya B semua, A semua. Saya B aja. Golongan darahnya B, kemudian masukkan nama dokternya, continue. Oke, nah untuk komponen silahkan pilih komponen PRC 2 kantong, klik tambahkan, dan TC 1 kantong. Kemudian klik continue. Sudah masuk, jangan lupa klik ini, kemudian simpan. Nah, data berhasil. Kalau udah berhasil, biasanya masuk ke sini. Nah, ini nanti kalau kalian gagal terus, karena tadi malam saya coba gagal terus juga. Nah, silahkan ditutup dulu Sinbadnya, di restart dulu komputernya, dan pastikan jaringan internetnya ini bagus. Jadi usahakan jaringannya bagus biar bisa masuk. Tapi kalau enggak ya dicoba dulu aja, dibuka lagi Sinbadnya, kemudian masukkan lagi data permintaan darah. Nah, ini hari ini saya masukkan 2 berhasil semua, sehingga kemungkinan bisa pertama dari jaringan, kedua mungkin dari Sinbadnya sendiri, karena banyak database yang sudah masuk, sehingga dia perlu di refresh. Oke, kalau sudah, silahkan nomor formulirnya di copy dulu. Misalnya saya copy ke sini. Nah, untuk distribusi darah ini yang perlu disiapkan adalah nomor formulir permintaan darah. Ini contohnya ini ya. Kemudian kalau kalian silahkan pakai nomor NPM ditambah 3 digit. Pokoknya nanti hasilnya 10 digit. Nah, kemudian yang kedua adalah nomor kantong. Silahkan nomor kantong kalian kemarin yang sudah berhasil di screening IMLTD dan sudah berhasil dibuat komponen, nah itu di copy dulu. Kemudian kalau sudah masuk, kita logout dulu keluar. Selanjutnya ke administrator lagi. Masuk ke manajemen user, ganti ke menu laboratorium. Ke menu laboratorium. Oke, simpan. Silahkan masuk lagi ke menu laboratorium. Oke, kemudian, nah kalau kalian lupa, jadi nomor kantong nanti yang dipakai adalah barcode kantongnya. Kalau kalian lupa, silakan masuk ke komponen lagi, kemudian cetak label komponen, masukkan nomor kantong yang kemarin sudah berhasil di screening IMLTD dan dibuat komponen. Masukkan, cetak. Nah, ini jangan ditutup dulu, disimpan dulu saja. Kemudian saya memasukkan lagi yang satunya. Nah, ini.
Jangan ditutup dulu, disimpan dulu aja. Seperti itu dulu saja. Kemudian kita masuk ke distribusi darah. Nah, distribusi darah nanti kalau sudah ada yang di crossmatch dia akan muncul di sini. Sekarang kita mau nambahkan untuk cross matching, klik crossmatch, masukkan nomor formulir. Nomor formulirnya di copy saja, klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini, kemudian ada notifikasi, pastikan status darah sehat dan sudah konfirmasi golongan darahnya serta sudah dipecah komponennya. Oke, untuk konfirmasi golongan darah, jadi kalau kalian lupa, silahkan close dulu, kemudian masuk ke menu darah ini. Klik masukkan nomor kantongnya ke search, nomor kantong ya. Nomor kantongnya tadi, di copy saja. Ini kalau belum ada, sebentar. Ini masuk ke pengesahan saja, harusnya sudah ada, berarti masuk ke konfirmasi golongan darah. Nah, ini pastikan golongan darahnya sama. Tadi sama dengan permintaan darahnya. Tadi permintaan darah saya golongan darah B. Nah, klik B, kemudian resusnya juga disesuaikan positif apa negatif. Dari kemarin kita pakai positif ya, sehingga masukkan ke positif saja. Kemudian simpan. Nah, kemudian dia sudah berhasil masuk dengan dengan golongan darah. Oh, nggak ada. Harusnya ada ya. Dengan golongan darah, yang penting data udah bisa masuk ya, udah bisa diupdate. Itu udah masuk golongan darahnya B. Kemudian kalau yang satunya juga lakukan demikian. Kalau golongan darahnya belum sama, silahkan masukkan kemudian golongan darah B. Oke. Simpan. Oke. Tadi sudah ya. Oke, kemudian jadi saya ulangi tadi, kalau misalnya kalian lupa darahnya kemarin apa, yang darah donor, nah silakan masukkan klik konfirmasi golongan darah, masukkan nomor kantong, kemudian ganti golongan darahnya sesuai dengan permintaan pasien. Tapi sebenarnya kalau di kenyataan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan ya, harus sesuai dengan hasil pemeriksaan. Cuman karena ini untuk latihan, oke, enggak apa-apa diganti. Tapi untuk secara di lapangan itu harus sesuai dengan hasil yang pemeriksaan yang telah dilakukan. Misalnya golongan darahnya sama ya masukkan golongan darahnya sama. Misalnya tadi di awal B, setelah konfirmasi B ya masukkan B. Tapi kalau misalnya setelah konfirmasi darah yang tadinya golongan darah O ternyata ditemukan golongan darah A, maka masukkan golongan darah yang baru, golongan darah A. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke menu distribusi. Klik crossmatch, kemudian masukkan nomor formulir. Oke. Nah, sudah masuk seperti ini, tambahkan, klik di sini. Nomor kantong. Nomor kantong ini tadi kan kita pakai yang mintanya kan PRC2, TC1. Nah, kita coba yang TC dulu. TC silakan pilih salah satu, mau yang mana. Nah, ini yang kita pakai adalah bukan yang di sini tapi yang di sini. Ini kan ada kode-kodenya. PRC A001, untuk TC ini B002, untuk ALP C005. Nah, ini kita tadi TC ya, kopikan dulu nomor kantongnya. Kemudian tambahkan, ini ada titik ya, titik B.002. Titik B.002. Hasilnya mau kompatibel, inkompatibel, tapi tolong sesuai teori. Kalau inkompatibel mayor, tidak boleh dikeluarkan. Kalau inkompatibel minor autocontrol, ini masih boleh
boleh dikeluarkan ya. Walaupun ini belum ada menu DCT, enggak apa-apa. Kalau incompatible minor auto control boleh dikeluarkan. Kita klik kompatibel saja. Kemudian kita tambahkan lagi nomor kantong yang lain. Ini kayaknya sama, cuma karena tadi PRC-nya 2. Nah, ini kita ganti A.001. A.001. Hasilnya kompatibel saja, kita tambahkan lagi karena tadi PRC-nya 2, kita beralih ke nomor kantong yang lain. Kita cek ini yang PRC belakangnya A.001. A.001. Oke. Hasilnya kompatibel juga. Selanjutnya oke, kita klik simpan. Oke, sepertinya kemarin ada yang keliru. Ini ada yang berhasil masuk. Coba kita lihat. Oh, tadi PRC yang kurang 1 ya. Kalau seperti ini udah bisa masuk 2. Nah, tambahnya bisa kita klik lagi. Kemudian klik nomor kantong yang tidak berhasil tadi. Nah, ini aja. Karena tadi udah masuk kan. Nggak bisa dihapus ya. Oh, karena ini yang benar. 67. Oh, maaf, ini tadi yang salah ya, yang saya masukkan, yang saya hapus. Oke, Ctrl C. Oh, ini, hati-hati, ternyata ini yang bikin tidak mau. Oke, 001. Kompatibel, oke kita coba klik simpan. Oke, kita coba lagi ya. Kenapa kok dia tidak mau? 67. Simpan. Nah, kalau error seperti ini bisa kalian refresh dulu. Nah, tadi sudah kita tambahkan yang belum masuk. Ini hati-hati. A.001. Oke, simpan. Nah, sudah berhasil. Jadi tadi kalau error, itu silakan kalian coba di-refresh dulu. Misalnya klik ini, reload. Atau kalau masih nggak mau, ditutup dulu, logout dulu, kemudian ditutup SYNBAD-nya, kemudian nanti masuk lagi. Kalau masih belum bisa, coba di-restart komputernya, kemudian masuk lagi. Nah, seperti itu. Karena kita bekerja dengan sistem ya. Namanya sistem itu pasti kadang ada errornya, ada loading lamanya. Nah, itu karena dia menyimpan banyak database. Jadi kalian sabar-sabar saja menghadapi sebuah sistem informasi. Karena kadang memang error, apalagi nanti kapasitas dari Sysfo itu sendiri. Kalau semakin banyak database-nya, dia pasti akan
kemampuannya juga bisa menurun. Nah, jadi kalau ada permasalahan silahkan dicoba-coba seperti itu. Nah, ini udah berhasil masuk semua ya. Ada TC, PRC, PRC. Oke, dalam nomor kantong yang sama. Oke, kemudian kita mau cetak label hasil crossmatch. Ini kita copy dulu nomor formulirnya. Nah, jadi tadi kalau misalnya kalian copy paste, itu perhatikan ada penambahan spasi nggak? Spasi atau penambahan berapa digit gitu nggak? Karena seperti saya tadi, kalau ada ternyata saat copy paste itu ada spasinya ikut ke copy, nah itu harus di delete dulu. Atau mau ketik ulang juga apa, ketik manual juga apa-apa. Oke, cetak label crossmatch, masukkan nomor formulir, cetak. Nah, ini sudah masuk semua kompatibel. Nah, form ini nanti bisa ditempelkan ke label darah. Jadi label darah ini nanti ditempelkan ke kantong darah yang isinya informasi yang ini. Nama pasien, kemudian nomor kantong dan hasil cross matchingnya. Nah, itu untuk label darah. Oke, nanti silahkan ini masukkan ke laporannya. Jadi setiap langkah tadi mohon di print screen kemudian masukkan ke laporan. Oke, selanjutnya ini nggak usah ditutup dulu. Kita keluar lagi. Ini tadi kan sudah selesai ya. Oke, untuk distribusi darah sampai di situ. Oh maaf, untuk di laboratorium sampai di situ. Kemudian kita keluar, masuk ke resepsionis lagi. Pilih administrator dulu. Admin TPD. Kemudian masuk ke akun. Cari namanya, pindah ke menu resepsionis. Oke, simpan. Kemudian kita keluar, masuk ke menu resepsionis. Oke, sudah masuk. Nah, silakan masuk ke menu resepsionis. Kemudian klik di pembayaran. Nah, ini kalau misalnya tadi kan darah udah di crossmatch. Nah, setelah di crossmatch, kita keluarkan untuk pasien. Nah, oke, selanjutnya pembayaran tadi, kita klik cetak pembayaran, masukkan nomor formulirnya. Kemudian klik di bawah semua saja. Di bawah semua pembayaran, ini silahkan kalian pilih mau apa. Saya pilih umum aja, kemudian klik simpan. Sukses. Kemudian cetak notanya. Nah, ini. Silahkan ini juga di print screen masukkan ke laporan. Print screen masukkan ke laporan. Nah, untuk distribusi dan praktikum hari ini cukup sampai di sini saja. Sampai di nota pembayaran. Oke. Nah, nanti datanya juga akan terlihat di sini. Sudah dibawa apa belum? Kalau sudah dibawa nanti statusnya akan berubah. Nah, bagi yang titip-titip ini sebenarnya bisa nanti diubah menjadi di bawah. Caranya nanti edit, tinggal klik di bawah. Misalnya, simpan. Nah, cetak, nanti akan keluar. Ini karena belum ada cross matching. Kalau belum ada cross matching nanti nggak muncul di pembayaran. Nah, kalau tadi kan muncul, perbedaannya dengan yang tadi yang muncul ada kodenya apa, PRCTC atau apa, kemudian harganya berapa, kuantitinya berapa, nanti akan langsung masuk ke sini. Nah, ini kemarin yang saya sampaikan di teori, apa yang kita kerjakan di lab nanti berhubungan dengan apa yang akan dicaskan yang akan ditagihkan ke pasien. Nah, itu. Jadi sudah include, sudah masuk di situ. Biasanya kalau sistem, apalagi yang terlihat di
rumah sakit. Nah, itu nanti dari kegiatan mana-mana, salah satunya dari bank darah, nanti mungkin ada dari farmasi, kemudian atau dari rawat inap. Nah, itu biasanya nanti sudah include ke billingnya. Jadi ketika nanti mau bayar, nanti tagihannya udah masuk semua. Nah, seperti itu. Ya, mungkin sekian untuk pengantar praktikum pada pagi hari ini. Mungkin simpel tapi agak ribet ya. Sehingga hati-hati dalam memasukkan data. Baik, nanti silahkan kalian kerjakan. Saya beri waktu seperti biasa pengumpulan laporannya sampai minggu depan ya. Sampai hari Kamis minggu depan. Sehingga kalian punya banyak waktu untuk menginput data. Dan bila ada masalah silahkan menghubungi pembimbing masing-masing. Oke, sekian pengantar dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.